Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Pernah nggak sih Anda ngalamin situasi yang, aduh berantakan banget, alatnya mungkin nggak sempurna, tapi malah muncul ide bagus? Wah, sering itu. Kayak ada cerita terkenal soal pianis Keith Jarrett ya. Nah, itu dia. Di Kolon tahun 75. Dia kan dikasih piano yang rusak, katanya sih hampir nggak bisa dimainin. Iya, saya pernah dengar. Tapi hasilnya malah luar biasa ya. Banget. Dia terima aja kekacauan itu, malah jadi salah satu rekaman improvisasi jazz paling legendaris. Keren kan? Nah, hari ini kita mau coba gali lebih dalam nih. Gimana sih kok bisa frustrasi, gangguan, bahkan ya kekacauan malah jadi semacam bensin buat kreativitas? Menarik. Sumber kita dari mana nih kali ini? Kita ambil dari buku tim Harvard, judulnya Messy, khususnya bab soal kreativitas. Ada cerita soal David Bowie, terus Brian Eno, bahkan sampai Charles Darwin juga disebut. Wah, oke. Nama-nama besar semua ya. Iya, jadi misi kita hari ini, kita mau ungkap gimana pendekatan yang nggak biasa, gangguan yang kadang kita anggap rese, malah bisa bantu kita pecahin masalah di seni, sains, atau ya kehidupan sehari-hari lah. Siap. Menarik nih. Gimana kekacauan bisa jadi produktif? Oke, kita mulai dari musik dulu ya. Ingat David Bowie pas di Berlin tahun 70-an? Oh iya, era Berlin Trilogy dia kan, yang dekat tembok Berlin itu ya. Betul. Rekaman di studio Hansa, yang katanya sampai diawasin senapan mesin Jerman Timur dari seberang. Agak ngeri ya suasananya. Wah, nggak ideal banget ya buat kerja kreatif. Tapi dia justru cari ide baru di sana kan, sama Brian Eno. Nah, itu dia. Dia kerja bareng Brian Eno. Dan Eno ini, wah, dia bawa sesuatu yang unik banget. Set kartu namanya Oblique Strategist. Pernah dengar? Pernah, sekilas. Itu kartu isinya instruksi aneh gitu kan? Iya, instruksinya tuh acak dan kadang ya aneh. Misalnya, tekankan kekuranganmu atau tukar peran instrumen. Hah? Tukar peran instrumen? Gimana tuh maksudnya? Iya, bayangin aja, gitaris disuruh main drum atau basis disuruh main keyboard gitu. Tujuannya jelas sih buat mecah kebuntuan, biar musisinya nggak main aman atau ngulangin hal yang sama terus. Tapi bukannya itu malah bikin musisinya frustrasi berat ya? Maksud saya, gitaris jago kayak Carlos Alomar tiba-tiba disuruh main drum. Kayaknya bakal kacau deh. Iya pasti, emang itu tujuannya. Ada cerita lain tuh, Phil Collins pas rekaman sama Eno juga, saking keselnya sampai lempar kaleng bir katanya. Wah, sampai segitunya ya? Tapi disitulah intinya menurut Eno. Dia percaya musuh utama kreativitas itu bukan gangguan, tapi kebosanan. Nah, sahabatnya itu kewaspadaan. Jadi kartu-kartu aneh itu semacam kekacauan yang disengaja gitu ya? Biar orang nggak ngantuk. Tepat. Biar semua orang keluar dari zona nyaman, dari autopilot. Karena kalau udah nyaman, kita kan cenderung ngulang-ngulang aja. Gangguan ini maksa kita jadi waspada, cari jalan baru. Mirip kayak Jarrett sama piano rusaknya tadi. Dan hasilnya kan memang gila ya. Album kayak Low sama Heroes, itu kan legendaris banget. Betul, kayaknya itu bukti kalau lompatan acak ini berhasil. Eno menyebutnya bukan sekedar mendaki bukit, yang artinya cuma nyempurnain ide yang udah ada sedikit demi sedikit. Tapi ini lebih kayak lompat ke lembah lain buat nemuin bukit ide yang sama sekali baru gitu. Nah, persis. Keluar dari puncak yang nyaman, masuk ke lembah baru yang belum jelas, tapi siapa tahu di sana ada puncak yang lebih tinggi. Kewaspadaan jadi kuncinya di sini. Ngomongin kewaspadaan dan gangguan, Eno sendiri kan ngaku kalau dia gampang banget terdistraksi ya. Iya, dia bihal gitu. Apa jangan-jangan sifat gampang terdistraksi ini ada hubungannya sama kreativitas, bukan cuma penghalang? Wah, itu pertanyaan menarik. Dan kayaknya memang ada hubungannya. Psikolog kayak Shelley Carlson di Harvard misalnya, nemuin ada kaitan antara, gimana ya bilangnya, filter perhatian otak yang lebih longgar. Filter perhatian longgar? Maksudnya? Jadi otaknya nggak terlalu ketat nyaring informasi. Lebih banyak rangsangan liar dari luar atau dari pikiran sendiri yang bisa masuk. Nah, orang dengan filter kayak gini cenderung lebih kreatif. Oh gitu. Jadi otak yang gampang ke distract itu malah lebih gampang bikin lompatan-lompatan ide yang nggak terduga tadi ya? Bisa jadi begitu. Secara alami dia lebih terbuka sama koneksi-koneksi aneh.
Mirip kayak studi psikologi soal bikin cerita dari 3 kata itu. Oh ya, yang dikasih kata acak sama kata berhubungan itu kan? Betul, kelompok yang dikasih kata acak, misalnya sapi, resleting, bintang, ternyata ceritanya lebih kreatif daripada yang dikasih kata nyambung kayak gigi, sikat, dokter gigi. Gangguan acak itu mancing lompatan mental. Oke, masuk akal. Selain distraksi, ada strategi lain nggak dari buku Hartford ini? Ada. Ini juga menarik. Ngerjain banyak proyek berbeda sekaligus, jadi nggak fokus di satu hal aja. Oh ya, kayak gimana contohnya? Ada ilmuwan namanya Eres Lieberman Aiden. Dia ini kayak nomaden gitu, pindah-pindah bidang fisika, biologi, sejarah. Nah, seringkali metode atau bahkan kegagalan di satu area malah ngasih dia ide atau alat buat mecahin masalah di area lain. Wah, kayak penyerbukan silang ide gitu ya? Iya, semacam itu. Charles Darwin juga gitu kan? Oh ya, Darwin. Dia kan gonta-ganti fokus terus sepanjang hidupnya. Geologi, zoologi, psikologi, botani. Nah, risetnya Bernice Edison juga nunjukin hal yang sama ke ilmuwan-ilmuwan paling top. Mereka itu sering banget ganti topik riset, bisa puluhan kali selama karirnya. Kenapa begitu ya? Kayaknya pergantian fokus ini bikin pikiran tetap segar, tetap waspada, dan membuka peluang nemuin koneksi antar disiplin ilmu yang nggak bakal kepikiran kalau cuma fokus di satu jalur sempit aja. Jadi kesimpulannya buat Anda yang denger ini gimana dong? Apa kita harus sengaja bikin hidup kita berantakan? Haha, ya nggak gitu juga. Tapi mungkin pesannya adalah kekacauan, distraksi, atau gonta-ganti fokus itu nggak selalu jelek. Bisa jadi malah itu bahan bakarnya ide seger. Oke, jadi intinya bukan menghindari kekacauan ya? Bukan, tapi belajar memanfaatkannya. Entah itu gangguan yang datang tiba-tiba kayak piano rusaknya Jared, atau strategi yang disengaja kayak kartunya Eno, atau pendekatan multifokus kayak Darwin dan Aiden. Kekacauan bisa jadi teman kalau kita waspada dan mau adaptasi ya. Siap masuk lembah baru buat cari puncak yang lebih tinggi. Tepat sekali. Nah, ini mungkin jadi pertanyaan penutup nih buat Anda renungkan. Gimana kalau hari ini Anda coba sengaja masukin sedikit kekacauan terkontrol ke rutinitas Anda? Kekacauan terkontrol. Maksudnya? Ya, mungkin gangguan kecil yang disengaja, atau coba kerjain proyek sampingan yang beda banget, atau sengaja ambil rute baru pas berangkat kerja, atau belajar. Sedikit aja. Oh, oke. Kira-kira, mungkinkah gangguan kecil kayak gitu malah bisa memicu ide baru yang nggak bakal muncul kalau kita cuma terus-terusan nyempurnain cara lama yang udah nyaman? Patut dicoba kan?